warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadratul mukarram wal muhtaram. Ayyuhal asatidil kiram wal hujjaj wal masyayikh asatid hadirin hadirat rahimakumullah yang sama-sama kita hormati sahibul bait dan keluarga besarnya Ustaz Dr. Hamis Haji Ahmad Dasuki, yang sama-sama kita hormati sini banyak sekali Ustaz Hamis Haji Nimat, Dr. Hamis Haji Sa'id, Dr. Haji Sayadi, Akhirnya Kiram, Hamis Haji Abdul Muid, dan saat ini lainnya. Mudah-mudahan beliau panjang umur, manfaat buat kita, para orang tua semua yang hadir dalam majlis Ratibul Hadad pelaksanaan ibadah umrah dari saudara kita Haji Dasuki. Pertama dan utama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita berkumpul. Doakan kita saudara kita yang melaksanakan umrah pada tahun ini, yang insyaallah akan berangkat pada hari Minggu besok pagi karena pesawatnya terjadwal jam 10 pagi, maka jamaah harus sudah berada di bandara sekitar jam 6 atau setengah 7. Kan nanti sepakati kita kumpul di tempat saya itu sebelum subuh. Jadi subuh nanti ada masjid di sana, baru kita berangkat bersama-sama. Doa kita tadi dengan pembacaan Ratibul Hadad mengiringi keberangkatan beliau dan rombongan tentunya. Ratibul Hadad satu kumpulan zikir yang ditulis oleh seorang ulama besar yang disebut dengan istilahnya Barakatul Anam, manusia yang penuh dengan berkah. Apabila Al-Habib Abdullah Ba'alalul Hadad dia berdoa, riwayatnya langit terbuka. Doa beliau katanya kalau beliau lihat ke sana langit terbuka, terlihat para malaikat di atas yang sedang bersujud kepada Allah. Itu salah satu yang disebut keutamaan seorang waliullah yang sudah bergelar Qutbul Irsyad wa Ghausul Ibad. Qutbul Irsyad wa Ghausul Ibad ini artinya wali yang di dalam tataran wali termasuk wali yang sangat tinggi, dia punya pangkat. Sama juga dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Diriwayatkan beliau ini ditawarkan derajat seperti derajatnya Syekh Abdul Qadir Jailani, tapi beliau menolak. Akhirnya derajat itu diberikan kepada muridnya, begitu. Itu derajat Syekh Abdul Qadir Jailani yang ada di Baghdad. Al-Habib Abdullah Al-Hadad ini derajatnya sebetulnya sudah sampai ke tingkat itu. Ya. Kemarin saya bersama rombongan, termasuk ada anak saya di sini. Saya ziarah ke makam beliau di sana di Kota Tarim. Masya Allah. Makaman Zanbal, di situ ada Al-Habib Abdullah Ba'alalul Hadad, ada Al-Imam Muhammad bin Ali yang disebut dengan Al-Faqih Al-Muqaddam, dan riwayatnya 50 tahun yang lalu di situ telah dimakamkan kurang lebih 5.000 sampai 6.000 wali yang ada di situ. Subhanallah. Maka doa Ratibul Hadad mustajabah insyaallah ya. Jadi kalau kamu kita nih masih baca Ratibul Hadad insyaallah aman. Ya. Kalau orang dulu tuh kalau Ratibul Hadad yang namanya ba'da subuh dibaca insyaallah. Sekarang kita udah banyak yang enggak pakai lagi Ratibul Hadad. Ilmu juga jarang yang pada ngaji sekarang. Ngajinya pakai HP. Ya kan? Dikit-dikit tanya Mbak Google.
Subhanallah. Maka majlis taklim sekarang nggak kayak dulu. Kalau orang dulu kita ngaji dari mulai maghrib sampai jam 8 dan 9. Kalau sekarang susah mencari murid, susah. Banyak kuda-kudaan HP kita ini bisa manfaat, bisa juga mudarat, bisa membawa ilmu, bisa juga membawa permusuhan. Itu subhanallah. Sekarang apalagi yang muda, sampai nenek-nenek main HP pintar banget. Nenek-nenek itu yang kita lihat umurnya 70 tahun lah, TikToknya pintar banget. Kita nggak ngerti TikTok, dia ngerti. Kita nggak ngerti IG, Instagram, dia ngerti. Tuh. Sekolah di mana tuh nenek-nenek itu? Mudah-mudahan apa yang kita bermanfaat dunia dan akhirat. Amin. Habis ini mah ada rasa sedikit saya istighfar kepada Allah. Saya tadi oleh seorang baik dikatakan sudah pergi haji berapa? 30 kali dari masih bujangan. Apakah rasa bosan? Enggak ada rasa bosan. Semakin kita datang ke sana, ke Baitullah, melihat Rasulullah, melihat Mekah, Madinah, kerinduan semakin terus kerinduan. Ini sudah berapa kali nih Pak Haji Asna ikut saya, sampai ikut ke Mesir, sampai ikut ke Palestina, ziarah ke makam Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Ishak, Nabi Allah Harun, Nabi Allah Yusuf, Nabi Allah Daud, Nabi Allah yang ada di sana, para nabi-nabi ikut dengan saya dia. Kenapa dia bisa ikut? Kontrakannya banyak. Makanya kalau kata beliau, makanya kita ini kalau kita mau haji dan umroh, kalau kita ngandelin tiap malam Jumat ratib lama. Maka ratib, surat Yasin, surat Al-Waqiah, udah cepetan baca surat tanah. Gimana kayak? Bukannya nggak boleh, tapi lambat kalau kita nggak ratib juga ngasong-ngasong. Ada limpirannya begitu. Kalau udah surat tanah BPKB kayak apa kayak? Para kampung kita dulu kan begini. Dulu tanah lebar-lebar, sekarang udah digasah perumahan doang. Itu juga kalau rumah laku jual, rumah laku mahal, rumahnya juga jual aja jual. Lama-lama minggir, nyempur udah kali. Kalau yang model calo, yang tanah kagak dijual, calo ribet banget ya rumahnya. Tanah orang kagak punya, nggak mau dijual, diukur-ukur aja. Di sini mah nggak ada, sini orang kaya semua. Mudah-mudahan berkah ya. Dan Suki, insyaallah nih dibuka oleh beliau dan beberapa sahabatnya. Mudah-mudahan saya doakan ya Rob, masa-masa yang akan datang yang belum haji bisa pergi haji, yang ingin berumrah ke Baitullah. Senang hati kita kalau sudah datang ke Baitullah. Kenapa? 120 rahmat Allah turunkan setiap saat di sekitar Masjidil Haram, di sekitar Ka'bah Al-Musyarrafah. 120 rahmat. Liman ya Rabb? Untuk siapa itu ya Allah? Pertama, Isrul lin nazirin, 20 rahmat orang memandang Ka'bah. Itu dapat rahmat tuh orang memandang Ka'bah. Setelah kita pandang, baca doa. Allahumma zid hadal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabbatan wa zid man syarafahu wa karramahu mimman hajjahu awit tamarahu tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa birran. Bapak Ibu gak perlu dihafal, biar kita hafal juga kalau kita ngesetor gak berangkat-berangkat. Pada waktunya bisa. Tuh pandang tuh Ka'bah 20 rahmat. Kemudian kita tawaf 7 kali keliling Ka'bah. Itu dapat berapa? 7 kali tawaf. Situn dapat 60 rahmat. Kemudian setelah tawaf kita sholat sunnah di sekitar makam Ibrahim dapat berapa? Arbaun dapat 40 rahmat. Jadi memandang Ka'bah, tawaf, sholat sunat 120 rahmat kita dapati. Di sekitar Masjidil Haram, di sekitar Ka'bah, memandang Ka'bah. 1 rakaat di Masjidil Haram Allah balas 100.000 rakaat dibandingkan dengan masjid lainnya.
Maka banyak orang yang pulang haji, pulang umroh, sembahyang atau sholatnya pada perek. Pulang haji nih udah perek, kata Pak Jasna. Saya tanya, Pak Jasna kenapa sholat perek? Pahala masih kebanyakan Ustaz. Punya celeng. Iya. Biasa kan orang kalau pulang haji tambah getol. Kayak kata Pak Jasna, pada kendor, kita bosan di musola kosong. Kenapa? Pahalanya belum ke bawah-bawah, masih berat banget. 100 rahmat, 100 fadilah, 100 derajat itu 100.000 derajat orang yang di Masjid Haram sholat. Subhanallah, itu Baitullah. Maka Allah ya Rabb. Maka kalau orang kaya, orang punya duit, nggak pergi haji sampai habis, lacur kuda. Tapi orang kaya ini, kalau nggak mampu, Allah nggak wajibkan. Kan banyak orang kampung kita, dari mulai badannya lebar, kalau bahasa Inggrisnya ngablak-ngablak. Oh. Sampai sekarang tinggal sepintu sekontrakan. Itu pun kontrakan udah digadein suratnya. Nggak pergi haji, kenapa? Alasan bukan belum ada panggilan, hatinya belum mau kebuka untuk niat berhaji, untuk melaksanakan ibadah haji. Kalau haji mah sekarang bukan masalah uangnya doang, yang lama nunggunya. Setor sekarang 25 tahun baru berangkat. Misalnya Babe sekarang umur berapa? 50, 60. Umpama 60. 25 tahun lagi baru berangkat, 85 Be baru berangkat. Ibaratnya begitu. Kalah di umur banyak orang. Tapi bagi kita yang muda-muda, walaupun itu demikian, tetap berkewajiban kalau kita punya kemampuan. Kalau kita punya istitoah kemampuan, udah kita setor. Soal berangkatnya kapan saja, begitu. Nggak haji, paling tidak umroh. Saya katakan tadi, subhanallah, hampir setahun, kadang-kadang 2 kali, 3 kali, 4 kali ke Mekah. Rasa capek? Nggak ada rasa capek. Tertutup dengan hikmat, tertutup dengan kebanggaan, tertutup dengan kenyamanan, kenikmatan kita memandang Ka'bah dan ziarah ke makam Rasulullah SAW. Nah, nanti ngambil mikot nih. Mikot itu adalah seseorang wajib mengenakan ihram ketika melewati daerah yang sudah ditentukan. Dari mana mikot orang Indonesia? Kalau dari Indonesia orang haji dan umroh, mikotnya pada dasarnya Yalamlam. Dia berada kurang lebih perjalanan setengah jam menuju Ka'bah Al-Musharrafah, menuju kota Mekah kurang lebih. Nah, dari mana kita dapat Yalamlam? Karena negara kita searah dengan negara Yaman. Orang Yaman namanya kalau dia mau pergi haji dan umroh, mikotnya Yalamlam. Dulu orang pergi haji dan umroh Yalamlam karena menggunakan kapal laut. Lewatlah Yalamlam, di sana ada sebuah masjid namanya Masjid As-Sa'diyah. Di situ kemudian kita berihram. Tapi sekarang dengan pesawat udara itu kecepatannya luar biasa. Yalamlam cuma dilewati hanya hitungan bukan menit, detik. Maka ada yang memfatwakan boleh berihram dan niat umroh dan hajinya di kota Jeddah, begitu. Di Jeddah kita udah niat berihram, kemudian niat umroh. Niatnya labbaik Allahumma umrata. Kalau yang panjang Allah nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Udah berpakaian ihram, salat 2 rakaat. Larangan-larangan ihram gitu. Maka tuh untuk ibu-ibu ihramnya enggak sulit karena dia pakaian salat berihram. Kalau bapak-bapak ihramnya cuma 2 lembar. Atas bawah. Apabila kita salah make, ini belahannya ada di depan, bahaya. Saya sering lihat orang Pakistan tuh kalau pakai ihram, dia kan bukan ihramnya kayak kita, bukan kayak seperti anduk. Dia ihramnya tuh kain putih biasa yang akan dia pakai nanti ketika dia wafat untuk jadi kapan dia. Itu dipakai sama dia. Terkadang makanya nggak pas. Orangnya udah tua, duduk di mana-mana, kita lihat itu mana barangnya udah pada kisut. Maka di sini kita ihram ada tata caranya begitu, ya Allah. Kalau kita
cerita tentang Mekah Madinah, masya Allah sampai subuh. Dan lagi saya lagi ditunggu di Jati Asih ini Pak. Saya sedikit aja makanya, insya Allah orang udah nunggu saya di Jati Asih. Tadi dia minta duluan, tapi saya bilang ini sahabat saya dan ini teman-teman dekat saya ngajar di daerah sini dulu lama. Saya main di Pondok dari masa sepi ini sampai sekarang tuh. Nungguin subhanallah. Berkah udah Bang. Ya. Umur saya baru 40 lebih dikit. Ya. Plus. Iya. Saya doain ya Rob yang hadir di sini bisa berangkat haji dan umroh. Amin. Dari mana? Allah yang punya urusan. Ya. Kita hanya minta kepada Allah doa Ratibul Hadad. Subhanallah ya. Memang kalau kita baca Ratibul Hadad itu riwayatnya subhanallah, dia adalah asal muasal keturunan orang Yaman dan orang-orang habaib itu dari orang yang bernama Ahmad bin Isa al-Muhajir. Ahmad bin Isa al-Muhajir asalnya dari Madinah pindah ke Basrah. Kemudian di Basrah terjadi fitnah, segala macam, terjadi pembunuhan, terjadi perampokan. Beliau akhirnya memutuskan hijrah. Kemana beliau mau hijrah? Apakah mau ke Madinah? Apakah mau ke Baghdad? Atau kemana? Dapat petunjuknya dia hijrah ke Hadramaut. Maka disebut Ahmad bin Isa al-Muhajir tuh asal-asalnya. Nah disitulah kemudian dari Ahmad bin Isa al-Muhajir turunan-turunan wali-waliullah, termasuk di dalamnya Al-Habib Abdullah Ba'alawi Al-Hadad Sahibur Ratib yang kita baca tuh. Beliau umur 7 tahun, umur 6 tahun sudah kehilangan matanya tidak bisa melihat. Tapi umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Umur 11 tahun sudah hafal kitab Sahih Bukhari. Buta matanya, tapi hafalannya luar biasa. Buta matanya Allah kasih, tapi bisa mengarang kitab namanya Ar-Risalatul Mu'awanah dan kitab An-Nasahihud Diniyah wal Wasayah Imaniyah. Itu dalam keadaan kagak bisa melihat, tapi tangannya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca tuh ratibnya tuh. Satu ketika ada orang yang sakit panas, tidak ada dokter, tidak apa. Dia datang kepada Al-Habib Abdullah bin Hadad. Kemudian oleh Al-Habib dicoretkan dengan satu kalimat fresh. Setelah itu diminumkan airnya. Allah kasih pulang, minum langsung sembuh. Ini pembantu jangan lihat. Nah Habibnya kalau doain cuma begitu doang. Nah ketika itu Habib lagi pergi dakwah. Ada orang datang, muridnya dicoretkan, dikasih minum, bukan tambah sembuh, makin panas. Sampai berita kepada Habib, panggil ta'ala ente jangan lihat tulisan anak cuma seret, tapi tangan siapa yang Allah berikan ini, tangan yang memberikan berkah itu. Makanya sini ustaz-ustaz semuanya berkah insyaallah. Amin. Lihat aja di depannya nih udah ada pisang dari depan. Ini yang disajikan belum dibawa pulang Kayak kita. Insyaallah ya. Saya tidak baca masalah manasik, insya Allah nanti akan bersama saya berangkatnya insya Allah ya Allah ya Rabb. Kita baca Fatihah buat beliau, khususnya buat orang tua beliau, warahmatullah, dan juga abang beliau Bapak Abdul Hamid ya, yang rencananya mau berangkat haji tapi Allah sudah panggil duluan. Tahun kemarin saya sudah badalkan, mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya radhah min riyadil jannah. Hadiniyah wa barakatuh sholah al-hadratin Nabi Guru dan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir, beberapa tahun yang lalu saya lagi ziarah ke Rasulullah SAW bersama jamaah. Ada seorang ulama datang dan kemudian duduk di samping saya. Dari mana beliau saya kurang jelas, tapi dia orang Arab. Ketika kita lagi ziarah, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya Syafatullah, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu annaka ballagta ar-risalata wa adaita amanata wa nasahta ummata wa jahadta bisabilillah haqqa jihadin. Allahumma atihil wasila wal fadila wa syarafa daraja aliyat rafi'ah wa ba'dha maqama mahmudan lati wa adha innaka la tukhliful mi'ad. Kata Pak saya, barang siapa yang setiap hari
bisa membaca salawat kepada Rasulullah 1000 kali, Allah tidak akan mematikan orang itu kecuali diperlihatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat itu tuh. Kalau kita pakai tasbih itu kan 10 putaran itu setiap hari, nggak akan dimatikan oleh Allah kita kecuali surganya diperlihatkan dulu. Salawat subhanallah. Tadi anak-anak muda tuh kita lihat suaranya enak-enak. Itu nazom, kalau kita terjemahin enak banget tadi itu subhanallah ya. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Zainal Anbiya. Rasulullah sebagai penghias para nabi-nabi, khatamul anbiya sebagai penutup para nabi. Nazomnya enak-enak banget ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.